Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Permatasari Rahab dengan NPM 21082601154, blog Mechanism of Infection and Immunology akan mempresentasikan meme saya yang berjudul Spektrum Mycosis. Infeksi jamur atau mikosis dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Spektrum mikosis terbagi atas mikosis superficial, mikosis cutaneus, mikosis subcutaneus, mikosis endemik, dan mikosis opportunistik. Yang pertama ada mikosis superficialis. Mikosis superficialis adalah infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh kolonisasi jamur atau ragi. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor itu biasa dikenal sebagai panu yang merupakan infeksi jamur kulit yang ringan, kronis, dan biasanya tanpa gejala pada stratum corneum yang disebabkan oleh ragi Malassezia sp. Pityriasis versicolor dapat muncul di daerah wajah, leher, badan, lengan, ketiak, paha, dan lipatan paha. Kelainannya berupa bercak-bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Yang kedua ada tinea nigra. Tinea nigra adalah mikosis superficial yang disebabkan oleh pigmentasi ragi Hortaea Wernerki, yang dimana lokasi klinisnya itu ada di telapak tangan dan terkadang pada aspek dorsal tangan, umumnya unilateral. Kemudian pada telapak kaki, lengan, kaki, leher, dan badan. Tinea nigra adalah kondisi kronis yang muncul sebagai hiperpigmentasi atau bercak yang tidak beraturan dan terbatas, tegas, dan berbagai warna dari coklat ke coklat tua atau hitam, ditutupi sisik halus dan biasanya tanpa gejala. Kemudian yang ketiga ada pietra hitam. Pietra hitam adalah mikosis superficial langka yang mempengaruhi rambut yang disebabkan oleh jamur bernama Piedra hortae. Presentasi klinisnya adalah temuan multiple 1-2 mm nodul oval keras berpigmen gelap yang melekat pada rambut. Beberapa nodul dapat hadir pada satu rambut, melemahkan batang rambut dan mengakibatkan kerusakan. Kemudian yang keempat itu ada piedra putih. Piedra putih adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh ragi Trichosporon sp. Secara klinis ditandai dengan nodul lembut berwarna keputihan yang menempel pada kutikula rambut. Warnanya bervariasi dari putih menjadi coklat tua. Secara klinis ditandai muncul nodul yang jelas, lembut, dan tanpa gejala di rambut seperti rambut kemaluan, rambut ketiak, janggut, kumis, alis, bulu mata, dan rambut kulit kepala. Selanjutnya yang kedua ada mikosis cutaneus. Itu terdiri dari dermatofitosis dan non-dermatofitosis yaitu candidiasis. Yang pertama dermatofitosis. Dermatofitosis merupakan suatu penyakit akibat infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh jamur dermatofita yang menginfeksi bagian stratum corneum pada epidermis. Kelompok jamur dermatofita terdiri dari 3 genus yaitu Mycosporum yang menginfeksi kulit dan rambut. Kemudian ada Trichopiton, dia menginfeksi kulit, rambut, dan kuku. Dan ada Epidermophyton yaitu menginfeksi hanya pada kulit dan jarang pada kuku. Terdiri dari Tinea capitis, Tinea pedis, Tinea corporis, dan Tinea cruris. Kemudian yang kedua ada candidiasis. Candidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans dan spesies yang termasuk ke dalam genus Candida. Candidiasis termasuk penyakit yang bersifat akut dan subakut yang umumnya menginfeksi mulut, kulit, dan kuku. Kemudian Candida albicans ini merupakan flora normal pada beberapa area tubuh manusia serta memiliki sifat oportunistis sehingga apabila dalam kondisi mendukung dapat berubah menjadi patogen bagi tubuh. Contohnya candidiasis oral dan candidiasis vaginalis. Kemudian yang ketiga ada mikosis subkutan. Mikosis subkutan biasanya berlangsung kronis, pengamatannya melalui visual terhadap lesi yang menyebar lambat di sekitar wilayah implantasi. Yang pertama ada sporotrichosis. Sporotrix schizansky merupakan jamur dimorfik karena dapat dijumpai dalam bentuk hifa atau ragi. Kemudian yang kedua ada chromoblastomycosis. Chromoblastomycosis adalah infeksi jamur granulomatous progresis lambat dan disebabkan beberapa spesies jamur hitam. Kemudian yang ketiga ada misetoma. Misetoma merupakan lesi lokal yang membengkak disertai granula yang merupakan koloni-koloni padat dari jamur penyebab yang mengalir dari sinus-sinus. Kemudian yang terakhir ada phaeohyphomycosis yang terdiri dari kelompok infeksi mikotik yang ditandai dengan adanya hifa septa
dermatiococcus atau berdinding gelap, dan kadang-kadang ragi atau kombinasi keduanya dalam jaringan. Yang keempat ada mikosis endemik, terdiri dari yang pertama itu adalah coccidiomycosis. Coccidiomycosis ini adalah infeksi jamur invasif yang disebabkan oleh Coccidioides immitis dan Coccidioides posadacea. Kemudian yang kedua ada histoplasmosis, yang merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Histoplasma capsulatum. Kemudian yang ketiga ada blastomycosis, adalah infeksi jamur endemik yang diakibatkan oleh jamur dimorfik thermal dari beberapa spesies Blastomyces, dan umumnya itu adalah Blastomyces dermatiditis. Kemudian yang terakhir ada Paracoccidioidomycosis, yang mana adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Paracoccidioides spp. Kemudian yang terakhir adalah mikosis opportunistik, yang terdiri dari yang pertama Candidiasis sistemik. Candidiasis adalah kondisi adanya infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida. Kemudian yang kedua ada Cryptococcus, yang dimana adalah mikosis sistemik yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus. Kemudian yang ketiga ada Aspergillosis, yang dimana berbagai penyakit infeksi atau alergi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus spp. Kemudian ada Mucormycosis, yang dimana adalah infeksi akut yang disebabkan oleh kapang dari filum Zygomycetes. Kemudian ada Penicillosis, yang merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh jamur dimorfik Penicillium marfani. Berikut referensi yang saya gunakan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.